Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rabiatul Adawiyah dengan NIM 220600172. Saya dari kelas B3 non-reguler PGSD 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar. Langsung saja kepada tutorial. Di sini saya mengambil pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 SD dengan judul topik berbeda itu tak apa. Di sini instansi pendidikannya SD di SDN IT Tunas Mulia. Tahun penyusunannya pada tahun 2023. Fase A kelas 1 SD. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks aural, atau teks yang dibacakan dan didengarkan. Instruksi lisan dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Langsung saja kepada pertemuan yang pertama dengan topik berbeda itu tak apa. Langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, untuk membangkitkan semangat siswa melakukan tepuk semangat sesuai yel-yel di kelasnya. Yang kedua, guru menyampaikan materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sebelum masuk bab, baru guru melakukan asesmen awal dengan beberapa pertanyaan untuk dijawab kepada peserta didik. Yang keempat, peserta didik diajak mengamati gambar Gaga dan Kiki seperti gambar yang ada di samping ini. Yang kelima, anak-anak, apakah gambar yang kalian lihat? Guru bertanya kepada siswa. Lalu, yang keenam, peserta didik menyimak cerita berjudul berbeda itu tak apa yang dibacakan oleh guru yang berada di buku kurikulum SD kelas 1. Yang ketujuh, peserta didik diberi pertanyaan klasikal perbedaan Gaga dan Kiki. Contoh pertanyaannya, apa itu cerita tadi? Yang kedua, bagaimana ciri-ciri Gaga? Bagaimana ciri-ciri Kiki? Kedelapan, peserta didik dan guru berdiskusi mengenai isi cerita yang didengarkannya. Kesembilan, peserta didik menceritakan kembali isi cerita berdasarkan kesiapan belajar siswa. Lalu, yang kedelapan, peserta didik dan guru berdiskusi mengenai isi cerita yang didengarnya. Yang kesembilan, peserta didik menceritakan kembali isi cerita berdasarkan kesiapan belajar. Siswa mahir menceritakan kembali secara mandiri di depan kelas. Siswa cakap dipasangkan dengan siswa berkembang. Siswa mulai berkembang dipandu guru untuk menceritakan kembali. Yang ke-10, peserta didik mendapatkan umpan balik sesuai hasil pembelajaran dengan mengulas kembali cerita Gaga dan Kiki. Yang ke-11, peserta didik melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Seperti, apa yang diceritakan temanmu sudah tepat? Bagaimana perasaan kalian? Nah, guru meminta siswa untuk melingkari emotikon di bawah ini sesuai perasaan yang peserta didik alami. Yang terakhir, peserta didik diberikan penguatan bahwa kita harus percaya diri saat bercerita dengan teman atau bercerita di depan kelas, serta apa yang kita ceritakan kepada orang lain sebaiknya ceritakan yang baik, tidak menjelek-jelekan teman, menghargai perbedaan dan lain-lain. Nah, berikut ada asesmen rencana diferensiasi. Yang pertama, ada kesiapan belajar. Peserta didik dapat menyebutkan perbedaan ukuran tubuh gajah dan kelinci serta ciri-ciri fisiknya. Yang kedua, ada mahir. Dapat menyebutkan perbedaan ukuran tubuh kelinci dan gajah serta ciri fisik dengan lengkap secara mandiri. Lalu ada cakap, dapat menyebutkan perbedaan ukuran tubuh kelinci dan gajah serta menyebutkan sebagian ciri fisik secara mandiri. Berkembang, lalu ada berkembang, dapat menyebutkan perbedaan ukuran tubuh kelinci dan gajah serta menyebutkan sebagian ciri fisik dengan bantuan guru. Yang terakhir, mulai berkembang, dapat menyebutkan perbedaan ukuran tubuh kelinci dan gajah serta menyebutkan sebagian ciri fisik dengan bantuan gurunya sepenuhnya. Nah,
Berikutnya ada rubrik penilaian formatif, menceritakan kembali. Pertama, ada indikator ketercapaian, memahami pesan dan informasi dari buku cerita yang dibacakan. Yang kedua, mahir, dapat bercerita utuh sesuai isi cerita dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, ada cakap, dapat bercerita hampir seluruh isi cerita dengan bahasanya sendiri. Yang keempat, ada berkembang, dapat mengungkapkan beberapa kalimat tentang isi cerita dengan bantuan guru. Yang kelima, mulai berkembang, mulai mau mengungkapkannya isi cerita dengan bantuan guru sepenuhnya. Lanjut, ada pertemuan kedua, masih dengan topik yang sama, berbeda itu tak apa. Langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama, untuk membangkitkan semangat siswa melakukan tepuk semangat sesuai yel-yel di kelasnya. Kedua, peserta didik diajak mengingat kembali pembelajaran sebelumnya tentang cerita Gaga dan Kiki. Yang ketiga, peserta didik bersama-sama menyanyikan lagu. Lagunya seperti berikut. Belalai hidung gajah, belalai hidung gajah, gajah itu belalai, kalau tak berbelalai bukan seekor gajah. Yang keempat, peserta didik menyimak kembali cerita yang dibacakan guru yang berjudul Gaga dan Kiki. Yang kelima, peserta didik menentukan perbedaan dan persamaan Gaga dan Kiki dengan lembar kerja peserta didik. Jadi, guru tuh membagikan lembaran LKPD untuk diisi oleh peserta didik secara berpasangan. Nah, yang keenam, peserta didik dan guru mendiskusikan perbedaan dan persamaan Gaga dan Kiki berdasarkan jawaban peserta didik. Yang ketujuh, peserta didik dan guru merefleksikan pembelajaran yang dilakukan. Contohnya, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Apakah pelajaran yang dapat kalian ambil dari cerita Gaga dan Kiki? Nah, lalu ada langkah ke-8. Peserta didik diberi penguatan. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu berbeda-beda. Walaupun berbeda, kita harus saling menghargai dan saling membantu. Nah, sekarang kita akan memasuki asesmen dengan topik yang sama, berbeda itu tak apa. Di pertemuan kedua, rubrik penilaian formatif, ada indikator ketercapaian. Peserta didik menuliskan perbedaan dan persamaan Gaga dan Kiki. Yang kedua, ada mahir, mampu menemukan perbedaan dan persamaan ciri fisik dan kemampuan tokoh cerita secara keseluruhan. Yang ketiga, ada cakap, mampu menentukan sebagaimana perbedaan dan persamaan ciri fisik dan kemampuan tokoh cerita. Keempat, ada berkembang, mampu menemukan sebagian perbedaan dan persamaan ciri fisik dan kemampuan tokoh cerita dengan bantuan guru. Nah, yang terakhir, ada mulai berkembang, mampu menemukan sebagian perbedaan dan ciri persamaan fisik dan kemampuan tokoh cerita dengan bantuan guru sepenuhnya. Ada catatan, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kriteria di atas mencapai minimal tahapan berkembang. Lalu peserta didik di tahapan mulai berkembang dapat diberikan tindak lanjut dengan memberikan sesi khusus, belajar mendengarkan cerita, berlatih, bertanya, dan menjawab. Guru melakukan pendekatan yang lain. Nah, berikut ada contoh lembar kerja peserta didik atau LKPD yang diisi oleh 2 orang. Nah, lembar kerja peserta didiknya terdiri dari nama kelompok. Contoh, dinamakan kelompok Mawar dengan anggotakan 2 orang. Jadi tiap satu LKPD itu 2 orang, 2 anggota. Di sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yuk cari perbedaan dan persamaan Gaga dan Kiki. Petunjuk pengisiannya. Yang pertama, tentukan perbedaan dan persamaan dalam cerita Gaga dan Kiki yang kalian dengarkan. Yang kedua, tulis jawaban kalian pada kolom yang sesuai. Nah, ada pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan ciri fisik Gaga dan Kiki? Lalu peserta didik mengisi pada kolom yang telah disediakan. Contoh fisik Gaga
di kolom fisik Gaga, contoh fisik Kiki di kolom fisik Kiki. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan Gaga dan Kiki? Sama seperti pernyataan di atas. Isi sesuai kolom dengan nama Gaga dan Kiki. Yang ketiga, apa persamaan ciri fisik Gaga dan Kiki? Nah, untuk pertanyaan yang ini tidak perlu sesuai kolom karena ini yang ditanyakan persamaan. Dan yang pertanyaan yang keempat, apa yang dilakukan Gaga dan Kiki bersama-sama? Ini juga diisi sesuai dengan persamaan bersama-sama apa yang dilakukan Gaga dan Kiki. Nah, selanjutnya ada lampiran media pembelajaran atau sumber referensi. Media yang digunakan buku yang berjudul Aku Bisa Bahasa Indonesia untuk sekolah dasar kelas 1 SD. Yang kedua ada kartu gambar. Yang ketiga ada buku bacaan fiksi dan non-fiksi dengan tema keragaman. Yang keempat ada spidol. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ada yang salah dalam penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.